Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, tadi saya makan dulu ya. Ini dilanjut lagi videonya ya. Karena tadi lupa belum makan ternyata ya. Untuk kesempatan kali ini saya masih membahas lagi ya seputaran gangguan asam lambung, GERD dan anxiety yang ini murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Jadi saya sampaikan lagi bahwa saya di sini itu bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli herbal, bukan ahli hipnoterapi. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman ya. Dan untuk kesempatan kali ini masih bersambung menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi simak terus ya, barangkali ini adalah pertanyaan dari teman-teman dan barangkali juga mungkin ini adalah pertanyaan yang akan ditanyakan ya. Ini langsung saja ya dari akunnya siapa ini? Ibu Tin ya. Alhamdulillah hari ini aku sudah bisa naik motor lagi walaupun cuma di perumahan tapi rasanya seneng banget. Ternyata aku bisa. Semoga teman-teman yang masih berjuang segera disehatkan dan bisa aktivitas lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya robbal alamin. Oke, tetap semangat Bu ya untuk yang lainnya. Tetap semangat, dilatih terus dan terus berlatih ya teman-teman ya. Tetap semangat ya Bu ya. Terus membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Jadi memang ini aktivitas itu perlu dilatih ya teman-teman ya. Jadi dilatih secara bertahap ya. Jalan santai dulu aja keluar rumah ya, yang masih belum berani keluar rumah jalan santai dulu ya. Nanti berikutnya setelah seminggu jalan santai agak jauh lagi ya teman-teman ya. Terus nanti kalau sudah menguasai keadaan dan lingkungan ya, kalau teman-teman yang masih takut naik motor, coba aja dulu di depan rumah ya, di halaman rumah atau di sekitaran tempat tinggal saja ya teman-teman. Kalau masih belum berani, coba ditemenin dulu sama keluarga atau sama teman-teman yang lainnya gitu ya teman-teman. Intinya teman-teman harus tetap berlatih dan tetap semangat ya. Insya Allah nanti juga akan semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Taufik original ya. Mas, mata buram kok nggak hilang-hilang ya? Apa minus ya? Tapi mata saya buram sejak kena GERD dan anxiety. Sebelumnya normal dan tajam. Oke teman-teman ya, ini yang pernah saya rasakan dulu juga sama persis seperti ini ya. Jadi saya mulai memperhatikan pandangan saya ya teman-teman ketika saya terkena gangguan asam itu kok kayaknya kok berubah ya gitu. Jadi kayaknya penglihatan itu buram gitu ya, samar gitu ya. Terus mata itu terasanya itu rasa ngantuk terus gitu ya, seperti ngantuk terus padahal sudah di bawah tidur pun gitu, bangun itu nggak seger gitu. Jadi seperti rasanya itu ngantuk berat, terus pandangan itu buram atau kayak kabur gitu ya teman-teman ya. Dan itu membuat saya itu semakin bertanya-tanya sebenarnya ini kenapa. Tapi ya yang saya alami dan saya rasakan dulu memang seperti itu ya teman-teman ya. Nanti berangsur-angsur membaik dari gangguan asam lambung, GERD-nya juga ya, kecemasannya juga yang berlebih itu juga semakin membaik. Insya Allah juga akan kembali normal lagi ya. Dulu saya sempat sampai ke periksa mata juga ya teman-teman, dan saya itu diperiksa katanya memang ada silinder gitu ya, di silinder gitu ya. Tapi pas pada saat saya memakai kacamata pun tidak begitu membantu ya teman-teman, tidak begitu membantu, tetap saja masih rasanya itu kayak rasa buram kayak gitu ya teman-teman ya. Dan akhirnya saya pun sekarang itu jarang gitu ya teman-teman, jarang pakai kacamata ya, kecuali kalau saya mau bepergian naik motor gitu ya teman-teman, biasanya kacamata saya pakai ya untuk ya menghindari debu juga ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang merasakan hal seperti ini, saya dulu juga pernah merasakan ya. Teman-teman nggak usah panik, nggak usah cemas ya. Saya memang pada saat menderita gangguan asam lambung, GERD ya, dulu di fase-fase awal itu saya memang merasa bingung ya, kok mata saya begini, apakah saya min, apakah saya apa, sampai saya periksa ke dokter mata gitu ya teman-teman. Dan di katanya saya ada silinder gitu ya teman-teman ya. Karena dicek tes apa itu saya juga nggak ada, min itu nggak ada ya teman-teman. Nah itu nanti insya Allah teman-teman juga akan membaik ya. Tetap semangat ya, konsisten 3P ya, pola makannya ya, pola hidup sehatnya ya teman-teman, dan pola pikir yang positif ya teman-teman ya. Tetap semangat ya, insya Allah nanti juga membaik dan sembuh ya, amin ya rabbal alamin.
Oke, langsung lanjut lagi dari akunnya Ijel Sutri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, saya mau tanya, kalau perasaan seperti tidak nyata, seperti tidak mengenali apa yang dilihat padahal itu di rumah sendiri. Apakah ini sensasi asam lambung, anxiety, psikosomatis juga? Mohon solusinya ya. Mohon solusinya Mas. Kalau bisa di next video tolong dibahas. Terima kasih. Oke, ini saya bahas ya teman-teman ya. Jadi insya Allah, jadi kalau ada request dari teman-teman, insya Allah juga akan saya bikinkan video. Tapi karena kadang waktu saya ya teman-teman, karena maaf sekali saya juga bekerja gitu ya. Jadi kalau ada waktu luang seperti ini ya insya Allah akan saya bikinkan videonya berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Jadi perasaan tidak nyata seperti tidak mengenali apa yang dilihat itu mungkin gini ya teman-teman, yang saya rasakan gini ya. Jadi apakah sama atau tidaknya ya, tapi saya mengalami hal seperti ini. Saya keluar rumah ya, saya keluar rumah, terus saya itu ke tetangga dan di situ itu banyak orang gitu ya teman-teman, banyak orang, banyak anak kecil, banyak apa namanya orang lagi ngobrol-ngobrol. Tapi sepertinya itu saya itu seperti apa melihatnya itu kayak tidak nyata. Artinya tidak nyata itu kayak saya itu nggak bisa menyatu gitu. Bahkan saya tahu itu ya sedang ngobrol gitu, tapi dan saya dengar apa yang dibicarakan, tapi kok seperti saya itu nggak bisa nyambung gitu ya teman-teman ya. Itu yang saya rasakan itu seperti itu. Jadi seperti kayak saya jalan aja itu kayak ngambang gitu ya. Itu perasaan saya itu waktu dulu itu seperti itu ya teman-teman ya. Ini sama atau tidak ya teman-teman ya, ini tapi ini murni ya dengan apa yang saya alami ya. Jadi jalan aja serasa ngambang, lihat orang ya lihat, ngobrol apa namanya, lihat lagi ngobrol, denger lagi ngobrol gitu ya teman-teman. Saya juga denger ada anak-anak lagi lari-lari apa ya, saya melihat, tapi sepertinya kok kayak saya itu aneh gitu, kok kayaknya saya ini bener nggak sih saya ada di sini gitu. Kadang itu seperti itu ya teman-teman ya. Tapi memang mungkin saja ya teman-teman, karena dulu saya juga waktu itu juga bingung ya, bertanya-tanya ya. Tapi setelah membaik ya, saya coba apa namanya ingat-ingat lagi kenapa bisa seperti itu ya. Kemungkinan ya teman-teman, karena kita itu terlalu banyak apa namanya berpikir gitu ya, banyak berpikir atau banyak pikiran ya, terutama masalah sensasi-sensasi yang timbul dari gangguan asam lambung dan anxiety. Selalu dipikirkan kapan saya sembuhnya, kapan saya membaiknya, bisa normal lagi atau tidak. Belum lagi ketika kita sedang terkena serangan panik gitu ya, bagaimana mengatasinya, terus lagi belum kecemasannya, takut takut ini, takut itu. Jadi pikirannya ada di situ terus ya, muter-muter seperti itu terus. Jadi ketika kita itu berinteraksi dengan orang lain ya teman-teman, yang saya rasakan ya seperti itu, kayak apa namanya, kayak dunianya itu sudah beda, karena setiap hari yang saya pikirkan adalah tidak jauh dari sensasi asam lambung, GERD dan anxiety, itu saja muter-muter. Jadi ketika berinteraksi dengan orang lain, dengan teman-teman yang lain ya seperti kayak nggak nyambung. Walaupun lihat mereka itu bersanda, mendengar mereka ngobrol, tapi yang saya pikirkan di saat saya itu dekat dengan mereka pun yang saya pikirkan adalah sensasi itu. Jadi seperti kayak saya nyata apa enggak sih gitu, ini beneran apa enggak sih. Nah itu seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Intinya teman-teman tetap semangat ya, insya Allah ya nanti juga akan semakin membaik. Tetap jaga 3P-nya ya secara konsisten ya. Semoga lekas membaik ya dan sembuh ya, amin ya robbal alamin. Oke, lanjut lagi ya, ngebut ini. Ngebut ini nanti ada kepentingan ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, semoga bisa ditangkap ya dengan baik ya. Mohon maaf ya kalau penyampaian saya kurang jelas ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari akunnya siapa ini? Lupa saya bacanya. Dika Rahadian ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Sultan, saya udah bisa bawa motor jauh dan olahraga sore pun sudah rutin. Tiap hari dan masalah makan pun dijaga. Apa iya saya masa pemulihan, Mas? Bagian perut masih nggak nyaman, kembung, dan pas perut kembung langsung nggak seimbang badan, mata buram, dan kalau cemas langsung keringat dingin gitu. Oke, gini ya teman-teman ya. Jadi masa pemulihan ya, artinya yang saya alami ya di fase saya pemulihan itu memang sensasi juga belum sepenuhnya hilang ya teman-teman ya. Kadang merasakan
2 hari itu membaik, 1 hari kumat lagi ya, terus 1 hari membaik, 3 hari kumat gitu ya teman-teman. Maksudnya kumat dalam artian merasakan sensasi-sensasi itu ya. Terus kadang sampai 4 hari, 5 hari saya sudah bisa atau saya udah berani ke pasar, saya udah berani kemana-kemana. Nanti ada waktu-waktu beberapa hari kemudian saya itu benar-benar nggak berani lagi ke sana, nggak berani lagi nganter, nggak berani lagi ke pasar lagi gitu. Saya juga merasakan hal seperti itu ya teman-teman, dan sensasi itu juga tidak hilang langsung gitu, itu tidak ya teman-teman, dan itu berproses satu demi satu hilangnya ya. Dan hilangnya itu saya juga nggak menyadarinya kapan tepatnya dan waktunya itu hilang sensasi itu ya, enggak ya teman-teman. Jadi seperti kayak, loh kok saya sudah tidak merasakan sensasi ini, kok saya sudah tidak merasakan sensasi yang seperti itu. Nah itu seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah merasakan pernah membaik 3 hari, 4 hari enak, terus nanti seperti kambuh lagi, merasakan sensasi lagi, itu nggak apa-apa, nggak usah panik dan nggak usah cemas ya teman-teman. Tinggal mengenali dan mengamati pemicunya ya teman-teman ya. Bisa saja dari pola makannya atau dari pola hidupnya ya, yang tadinya sudah tidak begadang mulai begadang lagi, yang tadinya tidurnya teratur tidak teratur lagi ya teman-teman ya. Nah itu bisa saja memicu, dan juga bisa dari pikiran kita terlalu tegang, terlalu banyak memikirkan masalah-masalah, atau banyak terlalu pikiran yang mungkin belum harusnya dipikirkan, sudah dipikirkan dulu, itu juga bisa memicu, dan itu berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami teman-teman ya. Tetap semangat, insya Allah juga nanti nanti juga akan membaik dan sembuh ya, insya Allah ya teman-teman. Saya doakan ya, amin ya robbal alamin. Oke, lanjut lagi. Wah semangat banget ini ngebut. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman ya, mumpung ini habis makan ini, jadi ngebut. Oke, langsung lagi dari akunnya Agung CB. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Mau nanya Bang, kalau aslam udah agak mendingan di perut, tetap efek di kepala kok masih terasa ya Bang? Nyeri berpindah-pindah, kadang di depan, tengah, samping, kiri, kanan, kadang di belakang nyeri, kadang keliengan juga belum hilang. Padahal aslam di perut sudah merasa enakan, tidak seperti tadinya. Apakah abangnya juga ngalamin seperti saya ketika perut sudah mendingan tetapi nyeri di kepala sampai keliengan belum hilang? Iya, saya mengalaminya ya. Jadi teman-teman nggak usah panik, nggak usah cemas, dan nggak usah khawatir. Saya mengalaminya seperti itu ya. Jadi ketika perut saya itu sudah merasa nyaman, ya sudah enak gitu ya teman-teman ya, tapi sensasi di kepala seperti keliengan ya, kadang mata juga buram lagi gitu ya, terus rasa kayak mau pingsan gitu ya, rasa kayak mau nyungsep, badan nggak seimbang, itu masih merasakan ya teman-teman. Dan ini kembali lagi saya sampaikan bahwa ini tidak hilangnya sensasi ini itu tidak langsung semuanya berat gitu hilang, itu tidak ya teman-teman ya, menurut saya ya. Karena yang saya alami itu memang ya satu persatu ya teman-teman ya. Kadang juga ketika saya itu sudah rasa pusing, keliengannya itu sudah berkurang gitu ya, tiba-tiba teman-teman perut kerasa lagi, kembung, begah lagi, itu juga saya mengalami hal seperti itu. Tapi menurut saya ini normal ya, normal dalam artian untuk penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety memang yang saya rasakan itu mengalami fase-fase seperti ini ya teman-teman. Mungkin tidak semuanya ya, tapi saya itu mengalami hal tersebut. Jadi teman-teman nggak usah panik, nggak usah tambah panik, dan nggak usah tambah cemas yang berlebihan ya, karena saya juga mengalami hal seperti itu. Insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh ya. Tetap jalankan 3P secara konsisten ya. Saya doakan semoga lekas membaik dan sembuh, amin ya robbal alamin. Oke, langsung lagi ngebut lagi ya teman-teman ya, dari akunnya Fahrudin Channel. Assalamualaikum Mas, saya mau bertanya boleh? Saya makan sudah enak, tapi setiap 2-3 jam perut terasa lapar, dan saat tidur saya selalu terbangun setiap 2-3 jam karena terasa lapar Mas, dan keliengan berputar-putar. Ini nggak hilang-hilang, saya sudah merasakan hampir 1 bulan lebih Mas, minta masukannya. Oke teman-teman ya, jadi ketika kita merasakan seperti kayak lapar, ya nggak apa-apa teman-teman itu makan ya, jangan berpatokan saya harus 3 jam sekali atau 4 jam sekali, sesuaikan saja dengan kondisi teman-teman ya.
Ya, kalau saya itu waktu dulu itu saya juga menyesuaikan kondisi saya ya, tidak terpatok dengan apa namanya harus 3 jam. Wah ini belum 3 jam, saya belum makan dulu. Ya tidak ya teman-teman ya. Jadi ini memang fasenya orang-orang itu kan masing-masing orang itu kan berbeda ya teman-teman, termasuk saya. Jadi saya waktu itu juga pernah yang 2 jam sekali gitu ya teman-teman, terus 3 jam sekali, 4 jam sekali. Tapi lama-lama saya sesuaikan dengan kondisi saya ya teman-teman ya. Kalau memang merasa lapar ya saya makan. Yang penting dengan porsi yang ideal saja, jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan masih apa namanya sensasi di lambung itu biasanya itu kadang suka muncul lagi ya teman-teman, kembung, begah itu kadang juga seperti itu ya. Tapi untuk teman-teman tetap apa namanya jangan panik lah, jangan cemas ya ketika merasakan sensasi seperti itu ya. Memang saya pun juga mengalaminya seperti itu. Jadi kadang kalau kita itu perut kosong itu kan suka terbangun pada saat kita normal pun itu seperti itu ya, kebangun gitu ya, malam-malam itu kebangun kok lapar gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk saya sih intinya pada waktu makan itu ya, makan itu apa namanya bukan malam ya, sore ya. Itu memang saya usahakan saya itu ketika makan itu, setelah makan itu sekitar 2 sampai 2,5 jam itu saya sudah tidur ya teman-teman ya. Kalau misalkan saya makan ya misalkan makan jam 6 ya teman-teman ya, terus kok jam 10 saya belum tidur gitu ya teman-teman ya, itu biasanya akan terjadi apa namanya bangun di apa namanya sepertiga malam ya, sekitar jam 2 atau jam 3 gitu ya. Nah itu saya juga sering merasakan seperti itu ya. Jadi pada saat saya itu makan sore ya teman-teman ya, oke makan sore jam 6 ya teman-teman ya, atau jam setengah 7 lah, atau jam 7 ya teman-teman. Kira-kira nanti 2 jam sampai 2 jam setengah saya itu biasanya itu tidur ya teman-teman, tidur ya. Jadi kalau seperti itu saya nggak kebangun gitu ya di apa namanya di jam 2 atau jam 3 itu saya nggak kebangun. Ya memang kadang kebangun tapi nggak sering gitu ya teman-teman. Tapi ketika saya amati, ketika saya sudah makan, contoh misalkan jam setengah 7 gitu ya, kok sampai jam 10 itu belum tidur. Nah itu biasanya itu terjadi jam 2 sampai antara jam 2 jam 3 pagi itu saya kebangun ya teman-teman ya, kebangun dan apa rasanya itu kok kayak perut lapar, tapi kalau saya mau apa namanya mau makan nanti, kalau habis makan nanti langsung tidur malah jadi nanti reflux gitu ya. Saya dulu memang punya dilema seperti itu ya, punya kekhawatiran seperti itu. Tapi apa namanya pada saat itu memang saya itu apa namanya nggak makan ya, ketika ketika bangun itu paling saya itu minum air putih hangat ya teman-teman, waktu itu air putih hangat gitu ya, sambil senderan lagi mendengarkan apa namanya audio terapi untuk apa namanya ketenangan, dan bisa tidur lagi ya teman-teman ya. Kadang bisa tidur lagi, kadang agak lama gitu ya teman-teman ya. Ini saya bicara apa adanya saja ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Oh ya, semoga lekas membaik dan sembuh ya. 3P jangan lupa ya, tetap konsisten 3P ya. Insya Allah nanti kalau sudah konsisten 3P ya, perlahan sedikit demi sedikit ya, insya Allah akan membaik dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Salsabella. Kak, ini saya dari Muara 2. Ini saya mau tanya, apakah kakak pernah mengalami yang namanya bisikan karena mimpi? Nah, di dalam mimpi itu berbisik, kita itu kayak sudah ditempo, kayak ada bisikan, kamu akan tinggal sekian bulan, sekian. Terus kita menjalani hari ke hari itu kayak nggak fokus. Apakah kakak juga pernah mengalami seperti itu juga? Waduh, ini pertanyaan apa namanya sepertinya baru ini ya, pertanyaan seperti ini ya. Jadi begini ya teman-teman, kalau seperti ini sih saya tidak mengalami persis seperti ini ya. Tapi ketika saya itu bermimpi sesuatu itu, saya itu seolah-olah itu mengartikan mimpi saya sendiri gitu ya, mengartikan mimpi saya sendiri bahwa wah katanya kalau mimpi begini ini akan begini, kalau mimpi begini ini akan begini. Nah, jadi kepikirannya M terus gitu ya teman-teman ya. Itu yang saya rasakan itu seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya ya teman-teman nggak usah pikirkan yang seperti itulah ya teman-teman ya. Kita fokus saja kepada pemulihan ya, kepada penyembuhan ya teman-teman. Kita jalankan 3P secara konsisten ya, nanti insya Allah juga akan semakin membaik ya. Kalau teman-teman itu mimpi saja terus dipikirkan terus ya teman-teman, nanti akan muter-muter di situ terus ya, memikirkan sensasi, memikirkan apa namanya mimpi, terus memikirkan belum lagi memikirkan yang lainnya ya teman-teman ya, memikirkan kapan saya
sembuhnya, kapan normalnya kembali, kapan apakah saya bisa sembuh lagi, apakah saya bisa seperti dulu lagi gitu ya. Nanti banyak sekali pikirannya, malah berpikirannya itu yang aneh-aneh. Wah, jangan-jangan saya nanti begini, jangan nanti begitu. Jadi coba teman-teman itu mulai mulai fokus ya, fokus kepada kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pemulihan ya, mendukung upaya penyembuhan yang sudah disampaikan oleh banyak sekali sumber-sumber dari orang-orang yang sudah pernah mengalami ya teman-teman ya. Jadi fokus kepada penyembuhan, fokus kepada pemulihan, jalankan 3P secara konsisten ya. Terus teman-teman juga lakukan aktivitas, kegiatan yang menurut teman-teman itu disenangi ya. Jadi nanti bisa mengalihkan pemikiran-pemikiran yang negatif ya teman-teman. Ya bisa dari hobinya teman-teman ya. Contoh misalkan hobinya teman-teman kan pada saat mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini, hobinya itu kan biasanya terbengkalai ya, seperti saya dulu ya. Saya bikin channel video dulu, juga channel YouTube ya teman-teman. Channel YouTube itu juga dulu itu saya itu karena hobi ya, hobi terhadap ikan gitu ya. Saya bikin video ikan-ikan itu, terus terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety itu langsung vakum ya teman-teman, terbengkalai hobi-hobinya gitu ya teman-teman ya. Walaupun sekarang masih hobi ya, tapi ya karena kesibukan dalam bekerja ya itu videonya saya isi dengan memotivasi teman-teman ya, supaya teman-teman lebih cepat membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman ya, kembali lagi ya, untuk masalah mimpi-mimpi ini ya, sebaiknya teman-teman itu jangan terlalu dipikirkan lah ya. Karena apa? Saya dulu pada saat mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya, mimpinya itu aneh-aneh. Bahkan mimpinya itu mimpi-mimpi yang mitosnya ini, mitosnya itu, mitosnya ini. Tapi semakin saya cari tahu, itu malah justru akan semakin menambah beban pikiran saya, menambah kepanikan-kepanikan baru, kecemasan-kecemasan baru, itu akan malah bertambah ya teman-teman ya. Itu saya ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ketika teman-teman sedang mengalami di fase seperti ini ya, intinya teman-teman tetap fokus saja kepada penyembuhan ya, fokus kepada pemulihan ya teman-teman. Kalau teman-teman selalu memikirkan hal-hal yang seperti itu ya, nanti teman-teman malah akan berputar di situ aja ya, memikirkan sensasi, memikirkan mimpi, memikirkan perasaan ini, perasaan itu ya. Belum lagi nanti ketika ada sensasi muncul, ketika cemas muncul, nah itu malah akan terus di situ muter-muter terus. Jadi mulai sekarang coba teman-teman mulailah ya konsisten dengan 3P-nya. Terus yang punya hobi mulai sedikit-sedikit itu dimunculkan kembali hobinya. Yang penting teman-teman itu ada kegiatan ya, dan teman-teman itu merasa bisa bisa mengalihkan lah, sedikit demi sedikit mengalihkan. Jadi ketika teman-teman sedang berpikiran yang enggak ya, coba teman-teman aktivitas apa gitu ya. Jadi jangan sampai malah ketika memikirkan sesuatu langsung melamun, terus dipikirkan lagi, diikutin lagi. Nah, pengalaman saya dulu itu seperti itu, diikutin, wah ini nggak beres kalau selalu seperti ini, saya nanti akan muter-muter di sini terus. Nah, akhirnya ya itu teman-teman ya, saya mulai beraktivitas lagi sedikit demi sedikit, dan ini berproses ya teman-teman. Jadi teman-teman tetap harus ada kesabaran yang ekstra ya. Jadi untuk menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini kan tahapannya itu ya, prosesnya itu kan tidak instan ya. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Insya Allah nanti teman-teman juga akan menyusul sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, tetap semangat ya. Sekian dulu, insya Allah nanti disambung lagi dalam kesempatan yang lain ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya teman-teman. Semoga teman-teman semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.